Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian siswa-siswi hebat? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap terapkan 3M karena kita masih dalam masa pandemi. Siswa-siswi, kali ini kita akan belajar tentang materi teks eksplanasi. Materi yang akan kita pelajari antara lain pengertian, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, serta langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai belajar. Apa sebenarnya pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa muncul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Sekarang kita simak ya contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam. Dari contoh yang baru saja kita lihat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa struktur teks eksplanasi harus memiliki pernyataan umum, deretan penjelas yang biasanya berisi hubungan sebab akibat, dan interpretasi, yaitu kesimpulan. Mari kita identifikasi di paragraf mana saja yang terdapat pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Mari kita lihat paragraf 1. Pada kalimat di paragraf 1 jelas sekali bahwa penulis memberikan pernyataan tentang pelangi. Di sini penulis menjelaskan tentang pelangi secara garis besar. Maka bisa ditarik kesimpulan paragraf 1 merupakan pernyataan umum. Kita lihat paragraf 2, ada kalimat pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel sampai pada kalimat menjadi warna spektrum. Nah, di paragraf 2 ini jelas sekali kalimatnya menjelaskan tentang hubungan sebab akibat. Maka paragraf 2 bisa disebut sebagai deretan penjelas. Sekarang perhatikan baik-baik paragraf ketiga. Jelas sekali bukan bahwa kalimat yang ada di paragraf ketiga ini menyimpulkan kalimat sebelumnya. Maka kita bisa sebut bahwa kalimat pada paragraf 3 merupakan interpretasi atau kesimpulan. Sekarang kita bahas ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang dimuat harus berdasarkan fakta, bukan fiktif belaka. Ketiga, faktanya harus memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Keempat, sifatnya informatif, bukan persuasif, yang berarti bahwa tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan terakhir, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Lalu, bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi? 1. Menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya membaca, menulis, mengolah, memasak, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan konjungsi waktu. Digunakan untuk menjelaskan suatu proses atau peristiwa. Contoh, setelah, sehabis, ketika, sebelum, sementara, selama, sampai, kemudian.
Yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya, disebabkan, sebab itu, akibatnya, karena, sebab. Nah, yang keempat, menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Contohnya, pembacaan, pendalaman, pengendapan, kemerdekaan, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan istilah ilmiah. Yang terakhir adalah menggunakan majas. Majas digunakan untuk mempercantik susunan kalimat. Tujuan majas adalah untuk menciptakan sebuah kesan imajinatif bagi pembaca. Berikut adalah langkah-langkah ketika kita ingin membuat teks eksplanasi. 1. Menentukan tema. Tema yang dibuat harus sesuai dengan prosedur terjadinya. Kedua, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan bisa kita dapatkan dari internet, sumber-sumber bacaan, serta dari penelitian langsung. Yang ketiga, menyusun kerangka. Kerangka yang disusun harus mengikuti pola pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Setelah kerangka tersusun, maka kita harus mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang utuh. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham terhadap materi yang sudah dijelaskan. Nah, setelah ini silakan kalian simak latihan berikut ini. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak. Tugas yang kalian kerjakan bisa dikirim melalui Google Classroom. Dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Januari 2021. Thank you for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.